Di sini saya akan membuat vlog bertema mengenal desainer grafis Nusantara. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang Irfan Noiman. Beliau lahir di kota Bandung dan belajar desain arsitektur interior di ITB dan melanjutkan program S2-nya di Amerika, dan beliau selesai pada tahun 1985. Prestasi yang beliau dapatkan yang pertama tahun 1989 mendirikan perusahaan dan mengkhususkan dalam brand corporate identity dengan jasa layanan meliputi implementasi multidisiplin desain grafis, desain produk, dan house style. Prestasi yang kedua pada tahun 1995 sampai dengan 1998 pernah bervariasi dengan Euro RSCG, perusahaan desain terbesar di Prancis. Sejak tahun 1999 memprakarsai kolaboratif konsultan desain dengan membentuk aliansi konsultan desain dengan 12 negara Asia dan Timur Tengah. Prestasi yang ketiga, penghargaan yang pernah diterima dari Gagiando, How Design, Apple, dan Citra Pariwara. Style visual yang beliau dapatkan, Irfan memang memiliki gaya visual desain yang terlebih diterapkan dalam bidang interior. Disinilah contoh karya beliau. Yang kedua ada Gauri Nasution. Nasution adalah nama marganya. Beliau berasal dari suku Mandaling. Gauri Nasution seorang gitaris kelompok yang ngetop pada tahun era 70-an dan perancang grafis berkebangsaan Indonesia. Kancanya di desain grafis Indonesia dimulai sejak 1980 dengan mendirikan studio GUA grafis yang berfokus pada desain grafis, promosi, dan komunikasi. Beliau lulusan seni rupa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ dan Commercial Art di Art New York, Amerika. Pameran yang beliau pernah ikuti yang pertama bersama Hani Kardinata dan Didit Kris di Jakarta pada tahun 1980. Yang kedua, pameran desain grafis ternama Ikatan Perancang Grafis Indonesia (IPGI) pada tahun 1992. Yang ketiga, pameran grafis bersama Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) pada tahun 1987. Penghargaan beliau pernah meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia. Karya yang mendominasikan yaitu karya Cinta Menggoda. Style visual beliau mengulas style visual Gauri Nasution yang notabene adalah seorang musisi. Kami sempat menemukan beberapa visual karya gitaris. Ia bergerak pada visual cover album musik dengan visual campuran tag dan fotografi. Inilah karya-karya beliau. Yang ketiga di sini ada Weda Abdul Rosyid. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah 10 Maret 1951 dan berumur 69 tahun. Di sini Bapak Weda dijuluki dengan Bapak Ilustrasi Indonesia karena jasanya yang ia ciptakan sebagai pencipta aliran WPAP. Ia berprofesi sebagai ilustrator sejak dekade 1970-an. Pada 1977 bergabung dengan majalah HI dan membuat karya-karya fiksi. Salah satu karya yang terkenal adalah Lupus. Lupus identik dengan permen karet yang tak pernah lepas darinya, model rambut jambul yang sering dihina guru, juga sifatnya yang konyol sehingga membuatnya disukai oleh seluruh teman-temannya. Pameran-pameran yang beliau pernah ikutin, pameran pertama Komunitas berlangsung 27 September sampai 7 Oktober 2010 di Mall Grand Indonesia, Jakarta. Pameran yang kedua Komunitas Weda Pops Art Potret pernah menyelenggarakan pameran di Mall Besar Kampus Pasar Seni ITB, UI, ISI Jogja, UKSW Solo. Perhelatan musik besar seperti Java dan rock, dan juga event-event pameran yang diadakan chapter masing-masing komunitas. Style visual beliau menggunakan gaya kubisme WPAP, itu identik dengan banyak warna. Karya warna, keunikan, dan ciri khas WPAP ini terdapat pada pola kotak-kotak. Kalau WPAP versi Turen asli kamu tidak bakal menemukan bidang lengkung. Sekali lagi semuanya serba kotak. Karya-karya Weda, adanya karya WPAP ini disebabkan karena penurunan kekuatan
penglihatan karena usia Weda sudah mencapai 40 tahun sehingga Bapak Weda kesulitan menggambar wajah dengan realistis dan detail. Disinilah karya-karya Bapak beliau. Yang keempat saya akan menjelaskan Hani Kardinata. Beliau lahir di Surabaya 7 Januari 1953, lulusan Institut Seni Indonesia. Beliau adalah seorang perancang grafis senior di Indonesia pada tahun 1940. Hani Kardinata bersama rekan-rekannya mendirikan Ikatan Perancang Grafis Indonesia (IPGI) yang kemudian berubah menjadi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI). Beliau dikenal juga sebagai penulis sejarah perkembangan desain grafis Indonesia tahun 1975. Beliau mengawali karirnya di Matahari Advertising dan tahun 1940 juga Hani Kardinata mendirikan Studio Citra Indonesia. Beliau pernah mengikuti pameran yang pertama, pameran rancangan grafis Hani Gauri Didit di Erasmus Buis Jakarta pada tahun 1990. Pameran yang kedua, pameran bersama EBIT dan JADGA atau Japan Graphic Designer Association 1980 sampai dengan 1999. Style visual beliau menampak kuat dengan ilustrasi yang menggunakan teknik dry brush, sebuah teknik menampaknya jarang dilakukan oleh semua orang. Pengerjaannya halus dengan desain bentuknya perfect. Hani lelaki freelance dari Surabaya banyak menyandarkan rancangan grafiknya pada kekuatan itu. Di sini ada beberapa karya beliau. Yang terakhir ada Jarjono Abdi. Jarjono Abdi merupakan seorang desain grafis Indonesia yang lahir pada tahun 1952 di Yogyakarta dan meninggal pada tahun 2005. Beliau menempuh pendidikan Sekolah Seni Rupa Indonesia jurusan Seni Lukis pada tahun 1972. Karena ketidakpuasannya terhadap sistem pendidikan yang menurutnya tidak signifikan, ia sempat melanjutkan studinya di IKJ, meninggalkannya untuk kemudian bekerja di bio-bio reklame di Jakarta, yaitu dengan supaya menggarap proyek-proyek advertising mark hingga ditemukanlah sebuah kunci untuknya memasuki pintu di dunia desain yang berlanjut saat ia bekerja menjadi visual di Biro Perikanan Daerah Tanah Abang. Prestasi yang beliau dapatkan, yang pertama mendirikan Studio Desain Grafis Indonesia, dua menjabat sebagai seksi publikasi pada pameran EBI yang merupakan cikal bakal berdirinya ADGI. Yang ketiga mendapat banyak penghargaan seperti Certificate of Excellence dari Clio Award. Yang kedua Mitsuita National Award untuk desain kalender. Style visual beliau dalam berkarya semasa sekolah sendiri seorang Jarjono Abdi menganut corak abstrak ekspresionistik dengan seruan puas dengan palet besar dengan dominasi warna merah, biru, putih, dan hitam dalam lukisannya. Dominasi keempat warna ini juga tampil pada karya-karya posternya waktu itu. Di sini adalah karya-karya beliau. Di sini desain grafis Nusantara yang saya favoritkan yaitu Weda Abdul Rashid, karena beliau identik dengan permen karet yang tak pernah lepas darinya, rambut jambul, dan juga sifatnya yang konyol sehingga disukai banyak teman-temannya. Oke, sekian vlog dari saya, kurang lebihnya bisa teman-teman lihat dari sumber-sumber yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.